Kalau nyari karyawan yang pinter mah gampang aja. Lulusan UGM insya Allah pinter. Tapi nyari yang jujur, nyari yang aman, ini yang setengah mati ini. Oh, 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 oh. Warung Steak sekarang berkembang 90 cabang dari teras. Terus kemudian dari 2 orang karyawan sekarang lebih dari 1.700. Ya, itu. Dan saya yakin juga modal dulu 7 juta sekarang pasti sudah bermiliar-miliar. Kira-kira dan setiap produk yang kuat, brand yang kuat, pasti dia punya keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing yang membuat dia menjadi pemimpin pasar. Dan saya paham betul bahwa Warung Steak ini memimpin pasar di bidang perstikan, menurut saya. Dan salah satu yang Mas Jody tidak tahu, kalau saya buka cabang di luar kota, itu selalu yang saya lihat Warung Steak. Begitu di sana ada cabang Warung Steak, disitulah dekat situlah saya buka. Jadi saya nggak perlu survei, Pak. Oh. Ya gitu, karena sudah keduluan. Jadi begitu saya mau buka Surabaya, Pak, kalau mau buka Surabaya cari tempatnya, cari dulu Warung Steak, cari deketnya. Nah, mudah, ngirit jadi dengan Warung Steak. Dia lebih dulu di kota-kota itu pasti. Sudah Ya, menghemat biaya survei ya? Iya, di Solo itu lebih dulu. Solo, di Jalan RM Said, ada Warung Steak, ada ya sudah. 200 meter dari sana saya buka Warung SS. Itu yang luar biasa. Nah, yang kembali ke pertanyaan saya, keunggulan kompetitif apa yang menurut Mas Jody berhasil Mas Jody bangun di Warung Steak sehingga bisa berkembang tumbuh sedemikian luar biasa ini? Apa Mas Jody dari Warung Steak? Kalau sekarang nih ya saya lagi menekankan tagline Steaknya Indonesia. Jadi banyak stick-stick lain, banyak kompetitor, tapi saya melihat kompetitor itu bukan sebagai musuh. Tapi kalau bisa tuh kita sinergi saling mengisi. Seperti di SS misalnya. Saya ke SS saya ngelihat juga apa nih kira-kira yang SS yang bisa saya pakai gitu loh. Jadi Warung Steak and Shake. Keunggulannya apa ya? Jadi saya lagi mau ngangkat tuh steaknya Indonesia. Biar orang Indonesia tuh bangga lah kalau makan di Warung Steak and Shake. Yang pertama sudah pasti sekarang kita nih peduli dengan halal. Makanya saya ngurus sertifikasi halal MUI. Karena buat saudara-saudara saya muslim perlu sekali nih sertifikasi halal. Di dunia daging, dunia perstikan ini sangat riskan. Sensitif ya? Sensitif. Karena daging halal atau enggak ini bedanya tipis. Termasuk juga di dunia roti. Jadi saya pesan ke teman-teman di sini mungkin yang bergelut di dunia roti itu harus bikin tuh sertifikasi halal MUI. Saya tadi posting di Instagram juga bahwa ada beberapa donat yang roti yang sudah brand yang udah besar tapi nggak punya sertifikasi halal. Ini jadi pertanyaan karena ngurus sertifikasi halal itu bukan pekerjaan yang sulit. Gampang buat brand yang sudah besar, sebesar yang ada di mall-mall tapi nggak ngurus sertifikasi halal, itu tanda tanya. Apalagi perusahaan roti itu tanda tanya karena banyak bahan-bahan yang nggak halal. Di steak sama. Di daging itu bedanya tipis. Kalau daging import, itu daging import yang masuk ke Indonesia hampir semuanya bisa dipastikan punya sertifikasi halal. Karena semua daging dia bawain sertifikatnya. Semua supplier begitu saya ambil dari supplier tertentu dia ngasih ini ada sertifikasinya. Jadi aman. Yang kurang aman yang malah yang lokal, Mas. Saya punya supplier dari pasar sekitar. Nah, saya bisa sebenarnya ngambil supplier lain yang dia sudah bersertifikasi halal. Tapi kasihan karena saya udah punya 60 cabang pada saat itu baru saya ngurus sertifikasi halal. Kalau saya tinggalin mereka nggak maju juga. Akhirnya saya bilang ke teman-teman di top management, kita panggil aja semua supplier, kita panggil, kita kumpulin, kita ajarin. Kalau mau tetap jadi suppliernya Waroeng, cara nyembelihnya begini. Dan harus punya sertifikasi halal MUI. Kita bantuin tuh. MUI-nya kita panggil, diajarin, ayo maju bareng. Jadi termasuk saya pikir acara seperti ini nih bagus buat ngangkat brand lokal. Ayo kita sama-sama maju bareng. Kelihatannya nih kita nih kan usaha-usaha kuliner ini kan banyak di mana-mana. Ya. Tapi kalau kita perhatikan di mall-mall itu banyak kuliner-kuliner yang punya itu bukan lokal. Ya. Yang punya orang luar. Kelihatannya kita udah merdeka nih. Tapi sebenarnya usaha-usaha itu yang punya orang luar semua. Makanya ini salah satu upaya guru saya Ustadz Mansur ngajakin nih ayo kita sama-sama beli BRI Syariah. Karena BRI Syariah sekarang ini udah dinego sama orang luar. Takutnya sebentar lagi dibeli orang luar. Bank-bank syariah semua udah hampir semuanya dibeli orang luar. Nah saya mikir kita nih katanya udah merdeka gitu loh. Tapi kelihatannya nih masih belum sebenarnya nih. Okay. Jadi ayo kita maju bareng-bareng. Okay. Kita cari keunggulan bener kata Mas Yoyo.
tiap usaha tuh pasti punya keunggulan. Ya. Kalau di warung Stick and Stick yang saya ambil itu sticknya Indonesia. Kenapa sticknya Indonesia? Karena warung stick itu satu-satunya stick yang bisa dimakan pakai nasi. Oh. Ya, jadi Satu-satunya steak yang bisa dimakan. makan pakai nasi. Untuk Jadi, lawuh ya lauknya ya. Iya, Oke. buat mahasiswa, Luar mahasiswi biasa. ini saya ngajarin nih kalau udah Iya. tanggal-tanggal tua belum dikirimin sangu dari orang tua, pesen sticknya 1, nasi putihnya 2. Oh, itu pun ada yang masih bungkus dari luar saja juga. Sego kucingan loro. Mas Au ketawa ini kayaknya pengalaman pribadi. Yang pernah mahasiswa pasti ngerasain. Ngerasain itu ya. Ya. untuk Dan lauk. yang kedua tadi itu sticknya Indonesia, yang kedua kita halal yang kita angkat. Jadi saudara-saudara saya yang muslim gak usah khawatir kalau mau nyari makan stick yang halal, ya udah warung Stick and Stick insya Allah halal. Oke. Iya. Berikutnya Mas Jody. Ketika usaha sudah besar, ya kita kan punya istilah Mas. Semakin tinggi sebuah pohon itu anginnya semakin besar. Nah saya yakin juga setiap usaha yang semakin besar pasti tantangannya, masalahnya juga semakin beragam. Dan bahkan saya itu punya semacam istilah usaha kuliner itu adalah usaha yang padat karya dan padat masalah Mas. Gitu ya. Nah tantangan-tantangan apa yang setelah Mas Jody sekarang ini di tahun ke-18-nya membangun warung sendiri, tantangan-tantangan besar apa yang menurut Mas Jody masih menjadi momok atau yang dari tahun-tahun terus mengganggu stabilitas usaha Mas Jody? Silakan. Ini Mas Yoyo ngerti banget ini. Permasalahannya sama nih. Permasalahannya Mas Yoyo warung SS, kemudian Preksu, warung Stick and Stick, hampir sama semua. Benar yang dikatakan Mas Yoyo. Jadi permasalahan kalau usaha sudah mulai besar itu di SDM. Yang pertama itu di SDM. Karena kan makin banyak nih karyawannya, makin banyak. Berarti kita manage-nya ini mesti makin makin banyak orang kan makin susah nih kita manage-nya nih. Saya mikirnya begini nih Mas Yoyo. Saya dulu udah bikin aturan ketat ya. Kalau di warung Stick and Stick tuh aturannya termasuk ketat. Sampai ngerokok aja nggak boleh. Kalau ada karyawan warung stick ngerokok langsung kita keluarin. Tapi ini saya juga tersangkut masalah juga nih sama Dinas Tenaga Kerja. Jadi ada satu karyawan ngerokok keluar lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Warung stick kena masalah juga. Saya bilang kok bisa ya? Karena dari awal udah ada kesepakatannya, udah tanda tangan, dan saya tuh ngeman karyawan saya gitu loh. Karyawan gajinya seberapa sih? Oke, UMP. UMP Jogja berapa? 1.800.000. 1.800.000. Kalau dia ngerokok ya sebulan 300.000, kasihan istrinya, kasihan anaknya. Belum lagi badannya dia kan kasihan gitu loh. Saya buat aturan supaya nggak usah ngerokok gitu loh. Tapi giliran ketahuan keluar, lapor ke Disnaker, warung lagi yang kena masalah. Jadi permasalahannya ya itu tadi 2. SDM, yang kedua makin besar anginnya makin kencang. Ya. Nah, jadi Angin apa menyadari 2 hal ini, saya ngelihat apa nih ya solusi yang bisa kita pakai di outlet warung ini kira-kira apa? Karena saya nih dari awal, tadi saya cerita dari awal tuh saya ngelola langsung warung. Jadi saya insya Allah paling tahu tuh. Kalau ada karyawan saya curang, saya tahu duluan. Karyawan saya motongin daging terlalu kecil, saya tahu duluan. Bahkan saya nggak perlu nimbang. Saya membuka kulkas saja, megang dagingnya udah tahu ini ukurannya berapa. Karena motongi dari dulu, motongi terus kerjaannya begitu terus. Saya yakin Mas Yoyo juga tahu nih kurang apa, ngerasain langsung kelihatan. Karyawan saya itu hampir ya bisa dibilang 90% itu usia muda. Jadi usianya itu sekitar 20, 18, sekitar segitulah masih muda-muda. Dan mereka udah dapat gaji yang lumayan besar karena ada bonus, ada ekstra bonus dan lain-lain. Jadi mereka nih saya ngelihatnya masih muda, gajinya besar. Kalau nggak manage dengan baik bahaya ini. Bahaya nih karakter anak muda kayak begini nih. Mereka beli motor, kemudian gonta-ganti handphone segala macam, utang sana, utang sini. Saya ngelihat wah ini yang mesti dibenerin akhlak. Saya ngelihat yang perlu dibenerin pertama itu di karyawan saya akhlak. Karyawan saya hampir bisa dibilang hampir mayoritas itu muslim, tapi ada juga yang non muslim. Nah kalau ngomong SDM, tiap perusahaan pasti kepingin punya karyawan yang jujur. Pengen punya karyawan yang amanah. 2 ini aja nih yang pengen dicapai nih. Kalau nyari karyawan yang pintar mah gampang aja. Lulusan UGM insya Allah pintar. Tapi nyari yang jujur, nyari yang amanah, ini yang setengah mati nih. Setengah mati negara kita aja udah besarnya kayak begini, pinter-pinter banyak yang korupsi. Iya enggak?
Kan sebenarnya perusahaan ini kan lingkup kecil dari negara. Saya mikir apa nih yang perlu dibenahin? Apa perlu kita pasangin CCTV semuanya? Sampai ke kamar-kamar, sampai ke dapur, sampai ke gudang gitu loh. Ya bisa aja saya pasangin CCTV. Tapi kan sekarang eranya ngeri nih. Kalau kita nonton film Mission Impossible, CCTV-nya disemprotin begitu ya. Jadi khawatir juga akhirnya yang perlu dibenahin pertama akhlaknya. Nah, makanya sekarang bisa disebut saya membangun apa yang kita sebut dengan era spiritual company. Nah, era spiritual company ini targetnya yang kepingin kita benahin itu akhlaknya. Supaya karyawan saya ini pada jujur, pada benar. Karyawan saya nih ya, satu OT itu ada 15 sampai 20 karyawan Mas ya. Ada yang 30 karyawan juga. Mereka tidurnya di OT itu. Jadi mereka bangun tidur tuh bisa bikin susu, bisa bikin milkshake. Karena jadi satu semua bahan pokok. Siangnya makan siang bisa masak steak, malamnya bisa masak steak impor. Karena nggak ada CCTV, nggak ada pengawasan. Padahal marginnya warung steak and shake itu bisa dibilang kecil. Betul. Saya yakin warung SS juga kecil. Yakin. Zaman sekarang kecil, itu kayaknya yakin. Susah. Yakin warung steak marginnya kecil Mas? Kecil. Yakin ya? Yakin. Saya kok nggak percaya. Nggak Mas, bercanda. Bener, karena gini, orang mikirnya kuliner itu marginnya harus besar. Ini bayangannya orang, kenapa terjun ke bisnis kuliner, marginnya besar. Enggak, saya perhatiin semuanya, usahanya makin besar nih ya. SS makin besar, warung steak makin besar. Biaya kosnya juga makin besar juga. Makin besar, preso mungkin belum kerasa, nanti lama-lama nih tambah kerasa nih. Karyawannya besar ini mesti dikurangin, mesti efisiensi. Sekelas abnormal aja udah mulai panik ini. Saya bilang terlalu besar nih, benar juga deh, iya Mas terlalu besar. Terlalu besar. Nah makin besar karyawan, SDM masalah lagi nih. Nggak gampang loh, benahin SDM itu nggak gampang. Makanya dengan spiritual company ini pelan-pelan kita benahin. Ibaratnya kalau di agama saya di Islam itu saya dakwah lah di karyawan. Kalau dakwah tuh nggak bisa langsung jadi pelan-pelan, benahinnya benar-benar pelan-pelan. Sampai akhirnya tercapai karyawan saya udah mulai dikit-dikit tuh jujur. Jadi kayak sekarang itu mereka kalau ngambil telur dicatetin, ngambil daging dicatetin. Ngambil stick bilang gitu Mas. Pokoknya dicatetin semua. Nanti akhir bulan dia minta dipotong. Pak, ke bagian yang gajian itu, Mbak saya minta ini gaji saya dipotong dulu. Artinya apa? Udah tercapai gitu loh. Ya, Kan minimal seneng ganti ya, ambil telur, nanti tak beliin sana diganti. Kayak kalau di hotel di minibar itu loh. Nah, bisa harganya gitu. kan mahal kan Iya, situ. iya. Kita kira wah kacang ini, kacang Garuda di sana ada. Ambil dulu makan nanti beli di luar masukin lagi. Nah, gitu. kalau bisa gitu kan Indonesia enak Pak. Ngambil uang nanti balikin lagi gitu ya. Masalahnya kan ngambil nggak dibalikin lagi tuh loh Pak. Iya, repot. Oke. Jadi setelah warung steak and shake itu berkembang, ternyata masalahnya tantangan ya, bukan ya masalah, tantangan terbesarnya SDM. Yaitu memang tantangan yang dihadapi hampir semua perusahaan-perusahaan yang sudah tumbuh dan berkembang. Dan resep Mas Jody ini adalah bangun akhlaknya dengan membangun sebuah spiritualitas company dengan berbagai aktivitas yang tadi sudah disebutkan. Mas Dibio, sebelum saya lempar ke teman-teman di audiens, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan, kalau apa? Warung SS tadi kan numpang survei ya, kalau mau buka cabang numpang survei. Kalau situ ada warung steak, SS berani buka. Nah kalau warung steak sendiri, surveinya berdasarkan apa? Surveinya untuk membuka atau menentukan lokasi cabang kalau baru. saya biasanya ngelihatnya pertama kampus. Jadi tiap kota itu ada kampus nggak yang besar gitu ya. Kemudian yang kedua harus ada mall. Ada mall, kemudian ya antara dua itu. Jadi kalau kota itu bisa dibilang rame. Dan kalau sekarang lebih enak lagi, kita udah ada Instagram, Facebook. Jadi masukan dari pelanggan-pelanggan kita kan mereka biasanya Mas buka di sini, kita catetin, nanti kita survei kotanya. Jadi lebih gampang lah. Jadi milih kotanya kalau sudah ada kampus sama sudah ada mall, disitulah warung steak dibuka gitu. Dibuka. Oke. Gitu? Silakan. Ya, oke. Mas Debio, sekarang kita kasih kesempatan. Ya, kita kesempatan. Monggo saya yang turun aja nggak apa. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji. Saya mau nanya sama Mas Jody sama Mas Yoyo. Mas Jody Mas narasumbernya. Oh gitu ya. Poinnya sih 2. Jadi saya mau nanyain, kan kebetulan Mas Jody juga punya cabangnya 90 ya, 90-an. Otomatis kita bicara tentang standar resep.
gimana caranya outlet satu dengan outlet yang lain-lainnya itu sama untuk standar resepnya. Karena kan pasti resepnya Mas Jody tahu. Gimana caranya? Ya tadi di setiap kota itu harus sama, itu gimana caranya Mas? Disimpan dulu Mas Jody. Terima kasih. Ya. Iya. Oke. Penanya dari Mas yang Haji ya. kedua. Kedua di depan, Bang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dini Masduri, mahasiswa dari STI Dari mana? dari STI Hampara. Yang saya ingin tanyakan Pak Joni, jadi motivasi utama kenapa Pak Joni untuk membangun bisnis terutama untuk ini bisnis ini, itu motivasi utamanya apa Pak? Mungkin itu yang mungkin sekaligus visi dari ini sendiri apa mungkin bisa dijelaskan juga lebih jauh. Oke, baik. Ya, ini jadi ingat Terima masa kasih. muda saya ya. Saya waktu muda kayak kamu. Makanya kamu jangan tua nanti kayak saya. Ya, Berikutnya. Oke, saya pegang. CEO dan ownernya Preksu ini salah satu brand di Jogja yang Iya. juga naik daun. Preksu. Silakan Mas Ferry. Ya. Sistem A ke sistem yang B itu kan butuh proses dan kebanyakan banyak yang tidak terima pastinya kan. Nah itu gimana caranya proses penyampaian kepada karyawan-karyawan yang lama ini yang sudah loyal kepada kita. Mungkin mereka ada yang tidak sabar, padahal sistem B ini bisa jadi lebih baik daripada sistem A. Karena tidak kesabarannya mereka banyak yang keluar. Itu tipsnya seperti apa Mas? Menyampaikan sistem yang baru kepada orang-orang yang lama. Standarisasi tadi Mas Haji, bagaimana bisa standar semua resep di cabang-cabang? Standarisasi rasa ya Mas Haji ya. Kalau di Warung Steak semua resep rasa saya ajarin semua ke karyawan. Jadi semua karyawan tahu resepnya Warung Steak and Shake, cara bikin sausnya, cara bikin dagingnya, semua mereka tahu. Ada juga yang niatnya jahat, mereka masuk pengen nyuri resep kemudian buka sendiri, ada yang 2 bulan 3 bulan udah ngerti kemudian buka sendiri, ya udah nggak apa-apa, saya biarin aja dan saya ikhlasin gitu. Karena yang paling penting kalau udah di usaha itu brand tuh tetap nomor 1. Rasa sama tapi kalau brand kita lebih besar lebih kuat, insya Allah nggak usah takut lah, dan kita ikhlasin aja, kita niatin sedekah aja, nggak usah dendam, nggak usah apa. Udah itu ya catatannya ya. Motivasinya apa? Saya kok kepingin usaha gampang, pingin kaya. Dah cuma itu aja. Pengen kaya Mas. Pengen kaya. Ya. Karena kalau kita kaya, nah ini masalah nih. Ya. Kalau kita kaya, kita bisa banyak manfaatnya. Bisa banyak manfaatnya. Bisa beli sepeda motor. Tiker ya. Hobinya naik motor, ngelarisin dealer-dealer ya kan. Nah bisa beli warung SS. Warung SS franchise nggak Mas ya? Enggak Mas. Oh enggak, waduh beli apa nih? Preso franchise nggak? Enggak juga ya, waduh. Warung steak nggak franchise Warung juga, itu juga sama. nggak franchise. Ya, Saya nggak franchise itu karena warung steak. Nah. Iya. Pertanyaannya kenapa nggak franchise? Karena warung steak nggak franchise, maka saya nggak franchise. Ya. Oke, itu. Karena kalau kita kaya, pasti banyak manfaatnya buat orang lain. Kita bisa bikin apa aja, seperti Mas Yor tadi, karyawannya bisa banyak. Bisa gaji karyawan lebih banyak lagi, itu salah satu manfaatnya. Kemudian apalagi Pertanyaan yang ketiga? Mas Ferry, Oh, Mas Ferry. bagaimana Ferry melakukan mah perubahan jawabannya di nanti ADM? aja Fer. Memang salah satu ya usaha itu kalau mau bisa langgeng, artinya bisa terus ada terus, itu harus melakukan perubahan. Tanpa perubahan berat. Warung Steak and Shake mungkin yang lama-lama teman-teman lihat jadul, tempatnya jadul, kemudian pelayanannya itu kayak nggak butuh konsumen gitu ya, kayak oh udahlah datang ya datang, nggak ya udah gitu kan, karyawan begitu. Tapi sekarang udah nggak bisa, eranya udah bukan seperti itu lagi gitu loh. Kalau kata guru saya Rinal Kasali itu ya, sekarang tuh eranya tuh udah bener-bener berubah total gitu loh. Usaha yang tadinya besar bisa hilang loh. BlackBerry dulu semua pada pakai BlackBerry, sekarang BlackBerry kemana? Udah nggak ada. Kamera analog dulu semua pakai kamera analog, sekarang udah nggak ada. Ya. Koran mungkin sebentar lagi kali ini, cuma saya aja yang masih langganan koran itu. Ya. Semua udah di genggaman, semua udah di handphone. Mau nyari berita aja, apa aja ada di handphone. Ya. Nyari ilmu apa aja semuanya tinggal buka YouTube, semuanya ada. Nah, jadi kita harus perubahan nih. Semua usaha, semua brand-brand Jogja kalau mau maju harus berubah, selalu berubah. Artinya apa? Kita mesti belajar terus. Kita mesti ngelihat, ya mesti banyak jalan-jalan ke luar negeri juga Mas ya. Oh gitu. Iya, belajar ke luar negeri kita bisa tahu nih.
Oh, keluar negeri, Mas. Iya, nanti kita Ya. bareng-bareng Mas ya. Ya, siap, Mas. Siap. Ya. Ya. Oke, Contohnya gini. Salah satu perjalanan saya ke luar negeri, saya lihat di luar negeri itu hampir semua usaha itu karyawannya sedikit. McD misalnya, saya sebut McD di mana ya, saya lupa, di luar negeri itu karyawannya benar-benar sedikit. Omsetnya besar, karyawannya sedikit. Karena apa? Buat gaji SDM itu besar. Kalau di kita SDM mungkin masih murah ya. UMP 2,2 di 1,8 ya. Ya. Di Jakarta sudah 3,6, 3,7. Kita ngelihatnya kok besar banget ya. Di luar negeri jauh lebih besar. Jadi mereka akhirnya mikir gimana caranya usaha yang SDM-nya itu sedikit. Lah akhirnya kan mau nggak mau kita harus perubahan. Kita mesti bikin IT, kita mesti nyiapin semuanya. Orang datang ke McD, dia nggak perlu datang ke kasir. Dia cukup datang ke mesin. Di mesin itu dia tinggal pesan-pesan-pesan, bayarnya pakai kredit card. Nah masalahnya kredit cardnya gimana nih? Nah ini masalah lagi, itu urusan belakangan lah. Tapi yang penting ini caranya mempermudah gitu loh. Akhirnya apa? Karyawan di dalam outlet itu cuma 3-4 orang udah bisa ngelayanin. Kalau saya bilang mungkin bisa omset berapa ya? Bisa 4 kali lipat, 5 kali lipatnya warung steak atau warung SS. Nah permasalahannya lagi, SDM kita nggak siap dengan perubahan. Hampir semua SDM. Bahkan di jajaran top manajemennya warung aja ketika sekarang nih ya Ferry, saya mau berubah kan. Saya lagi nyiapin sistem IT yang biayanya nih nggak kecil nih, bangun sistem IT. Yang di jajaran atasnya nggak mau berubah gitu loh, apalagi yang bawahannya. Saya tiap hari marah-marah terus nih. Dan saya masuk langsung ke dalam warung, saya lihat, saya ikutin terus IT-nya kayak gimana nih, sampai di mana. Kita sekarang kan berubah nih. Pelanggannya warung kalau makan ke warung Steak and Shake sekarang udah nggak kayak dulu. Kalau dulu datang ke meja, nungguin pelayan datang, kemudian pesen-pesenan, kemudian bawa pesenannya diantar. Sekarang enggak. Sekarang saya lagi biasain gimana caranya pelanggan itu datang ke kasir, pesan, bayar, minumannya bawa sendiri. Minumannya bawa sendiri. Tujuannya apa? SDM-nya supaya bisa minimalis. Bisa makin dikit. Tadi saya bilang, usaha makin besar, cost-nya itu bukan makin kecil, makin besar. Sekarang pajak misalnya. Pajak tuh udah makin besar. Sewa tempat makin besar, pajak makin besar nih Mas Yo, kayaknya udah besar kan, udah ngelirik saya nih. Sewa tempat makin besar, UMP naik terus, bahan pokok nggak ada yang murah, naik sampai Mas Yo akhirnya bikin stok buat bahan pokoknya sendiri. Semua naik, makin besar usaha makin besar cost-nya. Kalau kita nggak perubahan berat, berat Fer. Jadi mesti gimana caranya nih yang paling kelihatan nih SDM-nya dikurangin dulu, semaksimal mungkin berkurang. Warung ini lagi berkurang. Per outlet saya kurangin 2 Mas ya. Per outlet saya kurangin 2. Bisa dibayangin 2 itu satu karyawan gajinya 3 juta. Kalau 2 udah 6 juta. Kali 90 cabang 6 juta kali 90 udah pengiritannya udah 500 juta. Pengiritannya dari SDM ngurangin 2 tok. Ini saya lagi mau ngurangin lagi gimana caranya bisa berkurang 5 sampai 10 karyawan. Kalau bisa diganti robot mungkin ya. Eranya beda ini masalahnya. Ya. Itu ya. Jadi terus ini Mas Jody, melanjutkan pertanyaan dari teman-teman tadi, kalau boleh ini, saya ingin tahu, ya, secara garis besar struktur biaya, ini salah satu ini belajar teknis dari beliau, struktur biaya di warung steak sekarang ini setelah berkembang ini, dari omset itu berapa persen bahan baku, berapa persen untuk belanja untuk SDM, berapa persen untuk operasional, berapa persen untuk pajak, berapa persen, kira-kira saja Mas Jody. Ya. Ini kalau sama-sama pengusaha begini nih, pertanyaannya menjebak ini. Ayo. Dari awal mesti udah teknis langsung bicaranya nih. Lah biar untuk referensi. Oke, yang jelas marginnya itu, warung itu yang benar-benar bersih kemarin dihitung itu 8%. 8% loh. Percaya? Harus percaya. Harus percaya. Iya. Jadi mendingan buka kantor pajak daripada buka warung steak. Salaman dulu. Terus. 10% pajak. Warung steak 8%. Yang paling besar pembelanjaan. Belanjaan itu kira-kira ya 60-70%an ya. Belanja daging, belanja sayur itu yang paling besar. Pajak tadi, pajak itu 2. Pajak itu 2. Pajak PPN itu 10%. Itu dibebankan ke pelanggan, konsumen. Nah konsumen juga gitu. Konsumen ada 2 nih Mas ya. Oh ya? Ada konsumen yang mau bayar pajak, ada konsumen yang nggak mau bayar pajak. Nah ini karena ketika saya tetapin bayar pajak, kasirnya bayarnya belakangan, giliran bayar ada pajaknya nggak mau bayar itu, dan itu lumayan besar.
Jadi bisa sampai sekitar 10%-an. Akhirnya yang bayar siapa? Ya warung stick. Wah double lagi yang bayar pajaknya. Iya, makanya sekarang bayarnya di awal. Jadi kalau nggak mau bayar pajak ya udah nggak dilayanin gitu loh. Kita mesti bayar ya, ini kewajiban ya. Oke. Pajak 10% itu baru pajak restoran, belum pajak pengusaha. PPH. Pajak PPH nih gede nih. Gede, makin gede PPH-nya makin gede. Kalau saya alhamdulillah nih udah 25%. Ibaratnya udah paling gede nih, udah polnya nih 25%. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah buat negara ya, buat negara. Kalau kata guru saya sih udahlah, diniatin sedekah aja. Nah itu paling gampang udah, diniatin sedekah. Oke. Apalagi yang kos SDM besar. belum? SDM. SDM. Ya. SDM berapa persen ya? Laba 8. Pajak 10. Nyatetnya detail Bahan banget. baku 60. Tak catatkan, tenang aja. Nanti kita contek ya. SDM belum? Mas? SDM per outlet itu kira-kira SDM 15 sampai 30 karyawan, tergantung rame sepinya. Oke. Presu lebih rame lebih banyak lagi loh SDM, saya kaget itu. Kemarin saya ngobrol nih sama Abnormal. Abnormal dia bayar pajaknya ini udah bener-bener 100%. Nggak ada masalah dia, karena dia buka baru aja. Dia buka baru aja dan bayar pajaknya langsung 100%. Awalnya sih nggak 100% ngobrol sama saya, kita pengusaha ngobrol bareng kan, biasanya kalau bab teknis pajak gini ini. Mas bayar pajaknya berapa sih? Ya saya pikir hampir semua pengusaha nggak ada lah yang bayar pajak 100% ya. Gitu ya kira-kira ya. Iya Fer, bener nggak Fer? Betul. Kira-kira begitulah hampir semuanya. Nah kemudian terakhir beliau nih ngomong lagi, Mas saya udah 100%. Ngeri, udah 100% dia yang bayarnya. Nah saya nih yang udah 18 tahun buka, kalau dulu-dulu masih 30%, 40%, 50%, kemudian diperiksa kena semua, ya besar gitu loh. Makanya saya nggak bisa kalau langsung 100%, saya harus ada tahapannya. Walaupun sekarang ya alhamdulillah, sekarang kita urusan pajak udah 100% nih Mas ya. Tadinya emang tahapannya terpaksa 100%. Mas. Terpaksa tapi ya diniatin sedekah insya Allah jadi ikhlas lah. Ya. Oke, itu tepuk tangan dulu untuk Mas Jody. Ya. Baik, silakan Mas Ya, Jody. ada Masih lagi? bisa? Dua Ini. penanya lagi atau ya 3 lagi mungkin masih Ya, bisa? wirausahawan Wati yang belum ini ya. Ayo, silakan. Mbak, Bu, Ini mahal loh waktu bisa ketemu iya dengan kesempatan beliau loh ini. Ayo. Mau nanya apa seputar kiat-kiat bisnis? Oh, iya, dengerin. Nih, memulai modal 7 juta. Silakan yang di sana juga boleh, yang di luar. Oke, yang di Silakan. tenda sini. Nah Karpet itu, biru. dari tadi pengen bertanya itu, Mas dan Mbaknya yang di sana itu. Mas, berdiri. Oke, sebelum sambil Mas menunggu ini pertanyaan. sudah- Barangkali Bukan. nanti ada. Ini Mas Jody, salah satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan tadi. Hampir kita tahu bahwa Mas Jody itu salah satu pengusaha yang sangat konsisten dan sangat besar anggarannya membelanjakan untuk aktivitas sosial, terutama sosial keagamaan. Ya, gitu luar biasa menurut saya. Misalnya punya 2000 santri, punya rumah tanfis dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira dan saya melihat hampir semua pengusaha yang saya amati, baik yang muslim maupun yang non muslim sekalipun, itu kehidupan sosialnya, kedemapannya itu pasti juga luar biasa. Nah, masing-masing punya alasan tersendiri, motivasi tersendiri. Nah, kita ingin dengar kalau Mas Jody apa kira-kira motivasinya sehingga ingin sangat besar membelanjakan untuk yang sifatnya sosial ini. Silakan. Oke. Sedekah itu nilainya bukan cuma akhirat. Ini yang selalu guru saya sampaikan, sedekah itu nilai akhirat dan bernilai juga dunia. Jadi kalau makin besar sedekah, insya Allah kita nggak tambah miskin tapi malah tambah kaya. Kira-kira begitu. Jadi kenapa saudara-saudara kita yang non muslim sedekahnya lebih besar dan mereka lebih kaya daripada yang muslim. Muslim cuma 2,5%, kalau mereka 10%. Nah artinya apa? Kalau kita makin besar, Allah nih Tuhan kita nih nggak ngeliat-liat nih. Pokoknya mana yang besar itu makin kaya gitu loh. Kalau saya perhatiin lagi orang-orang terkaya di dunia itu, mereka sedekahnya besar-besar. Ya, kalau betul. kita cuma 10%, ada yang 20%, 30%, malah Bill Gates itu 85% itu. Udah gila-gilaan lagi gitu loh. Mark Zuckerberg berapa persen lagi tuh? Gede-gede semua sedekahnya, udah nggak ngitung-ngitung gitu loh. Jadi saya mikir kalau kita mau sukses, usaha kita makin besar, ya udah, nggak usah hitung-hitungan lah kalau yang bab sedekah. 27 April kemarin saya ngerain juga teman-teman pengusaha yang lain, ayo kita sama-sama bikin hari sedekah nasional.
Mas Mono juga dan pengusaha-pengusaha yang lain pada terlibat. Ya alhamdulillah satu hari aja disedekain lah omsetnya. Sedekahnya kemana? Bebas, sudah kemana aja. Mau ke orang tua kita, mau ke tetangga sekitar, atau kita bikin kegiatan donor darah, kegiatan kitanan massal, kan seperti ini kegiatan-kegiatan sosial sedekahnya Waroeng. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Jody. Ya, dan silakan kalau ada lagi pertanyaan. Ya, sudah ada silakan. yang siap dan dengan mic-nya. Ya, silakan. Memperkenalkan diri dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suratno, mahasiswa STI Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Kedatangan saya sebagai utusan dari STI Yogyakarta untuk tugas mata pelajaran bisnis praktek kedua. Dan saya terima kasih sekali kesempatannya. Langsung pertanyaannya yaitu Mas Jody dan Mas Yoyo dulu waktu masih belum berusaha itu saling melihat. Contohnya Mas Jody tadi melihat Mas Yoyo. Dan saya mau tanya, kenikmatan apa yang sampai sekarang dinikmati? Kenikmatan apa yang sampai sekarang dinikmati dari yang tidak punya sekarang punya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jody sampai bingung ini mau jawabnya gimana ya. Mas Yoyo aja duluan. Enggak, pertanyaan ke narasumber saja, saya kan host. Jadi pertanyaan dari Pak Agus ya, itu adalah waktu dulu masih Honda Tiger ya, sekarang sudah mboknya Tiger ya, kenikmatan apa? Ya, silakan Mas Jody, coba. Saya pikir sih biasa aja ya, nggak terlalu gimana-gimana gitu loh. Punya nggak punya ya tetap aja naiknya motor gitu loh. Motornya apa aja ya sama aja kalau saya sih ngelihatnya ya. Nggak terlalu gimana-gimana gitu loh. Ya artinya gini loh. Naik mobil dulu bisa kepingin punya Alphard. Udah bisa beli Alphard, habis itu ya dijual. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Anak saya lebih senang naik Avanza daripada Alphard. Ya udah dijual naik Avanza gitu. Ya sama aja. Dulu naik, kepingin Harley, begitu udah punya Harley, ternyata kok banyak yang nggak seneng di jalan. Arogan, musuhnya banyak. Akhirnya lama-lama naik Vespa. Ya udah biasa aja gitu. Jadi ya nggak terlalu gimana-gimana gitu loh. Dulu sekarang ya sama aja, saya begini-begini aja. Dari dulu ya saya lebih nyaman pakai kaos daripada pakai jas gitu loh. Ya. Kalau boleh pakai sandal lebih nyaman pakai sandal nih. Ternyata boleh pakai sandal. Biasanya pakai sepatu kalau acara-acara begini. Sekarang Mas Yoyo tadi berarti Mas Yoyo juga soalnya. Karena ditodong ya saya terpaksa harus jawab, nggak enak sama tamu masa ditodong. Ya sama Mas, jadi kalau hasil yang kita nikmati, apa yang kita kejar, kalau di posisi, saya yakin Mas Jody juga, itu sudah bukan angka-angka lagi Mas. Sudah bukan hal-hal yang sifatnya physically material. Angka-angka itu sudah bukan sifatnya, tapi hal yang bisa kita nikmati itu kenyamanan hidup misalnya. Bukan lagi materi mobil mewah dan lain-lain, enggak. Ya, tapi lebih bagaimana nyaman. Alphard mungkin materi lebih mewah, tapi Avanza ternyata lebih nyaman buat putra-putra beliau, sama Mas itu. Ya, itu. Anak saya itu juga lebih suka naik Avanza Mas. Itu. Ya contohnya. Yang lainnya lagi misalnya angka-angka. Itu sama Mas. Jadi angka-angka itu uang yang misalnya sudah dulu nggak punya, sekarang itu sudah hampir terasa seperti biasa. Ya pada akhirnya apa? Kenikmatan yang tidak ternilai lah. Misalnya kita merasa bermanfaat, kita merasa bisa menjadi salah satu bagian dari penggerak ekonomi, menjadi bisa memimpin, eksistensi, terus bisa menjadi agen perubahan ke arah kebaikan untuk paling tidak karyawan-karyawan kita. Mas Jody tadi membangun akhlak. Ketika karyawan-karyawannya 1.700, ya dari akhlak yang nilainya 6, kemudian bisa berubah menjadi 9, itu kepuasan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Itu Mas, jadi pada akhirnya yang kita kejar itu sudah bukan lagi hal-hal yang sifatnya materialistis, hal-hal yang sifatnya angka-angka, tapi hal-hal yang lebih sifatnya tidak ternilai dan itu justru lebih bisa kita nikmati itu Mas.
Mas Jody mungkin terkenal sudah nggak nyaman ya. Jadi kemana-mana lebih baik naik Vespa karena apa? Ya biar nggak terkenal, karena apa? Menurut kami terkenal itu tidak nyaman, Mas. Itu. Jadi orang damai itu biasanya dalam kesunyian. Kalau dalam keramaian di mana-mana dikejar itu nggak damai, Mas. Ya, gitu. Makanya terkenal itu menurut kami nggak nyaman. Nah, kadang-kadang kita juga heran kenapa orang ingin terkenal sampai sedemikian hal harus banyak dia lakukan gitu. Ya. Itu contohnya. Kira-kira gitu Mas, jawaban saya udah siap, ya lunas ya. Ya. Iya, jadi kenikmatan. Oke, tepuk tangan. Iya. Kenikmatannya justru yang imaterial malah ya. Ya. Berikutnya ada Kak Wawan. Pak Wawan, ada lagi mungkin sebelum Mas Isnawan, kemudian ada Ibu ya, satu lagi. Iya. Oke, baik silakan. Mas Wawan dulu dari Kedaulatan Rakyat, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Wawan. Bahwa dua orang yang kita lihat sekarang ini ada di panggung adalah dua pendekar kuliner yang luar biasa hebat. Dua pendekar kuliner yang sangat melegenda di Jogja. Ada dua kesamaan, kalau ini yang satu namanya Mas Yoyo pakai Y, itu Mas Jody pakai J. Namanya brand juga hampir sama, Warung dan Warweng. Gitu. Saya nggak tahu, saya mau tanyakan pada Mas Jody kenapa pakai nama Warweng, bukan Warung ya, seperti Mas Yoyo itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik sekali dengan, kalau saya meyakini bahwa logo adalah ruhnya perusahaan. Kenapa demikian? Karena Pertamina pun harus berubah dari kuda menjadi huruf P sekarang. Kemudian BNI 46, BNI 46 dari kapal layar berubah jadi BNI 46, tulisan 46 besar sekali. Kemudian Garuda Indonesia Airways itu harus dandake di Australia seharga 400 miliar untuk membuat logo burung warna biru itu. Dan itu akan mewakili manajemen Garuda, tidak telat dan tidak pelayanannya profesional. Saya tertarik dengan logonya Mas Jody. Warung itu O-nya dipecah, kemudian ada api. Saya yakin bahwa itu yang menghidupkan warung steak. Kalau masalah rasa, saya sudah sering kali ke warung steak dan biasa tidak. Saya di depan Mas Jody bilang bahwa tidak ada yang istimewa dari rasa warung steak. Saya menikmati logonya Mas Jody yang O dan ada apinya. Itu yang menghidupkan warung steak. Saya meyakini itu. Terima kasih. Baik, disimpan dulu Mas Jody. Ada dua pertanyaan, warung dan tentang logo. Ibu silahkan. Ibu ya Bang ya? Betul lah Bang Tibio? Ya Ibu, ya. Dari sebelah kiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ingin menanyakan mengenai franchise sama investor. Jadi menurut Mas Jody plus minusnya untuk membuka cabang dari segi franchise atau investor itu seperti apa? Kemudian dari sekian banyaknya cabang yang Mas Jody kelola itu kalau boleh tahu itu ada investor atau pure kepemilikan sendiri? Itu. Kemudian selanjutnya mengenai pengelolaan SDM. Apakah sering diadakan training untuk SDM atau seperti apa sistem pengelolaannya? Seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan Mas Jody langsung dari Mas Wawan dulu. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu buat Mas Wawan dan teman-teman di KR. Karena Warung Steak and Shake ini pertama kali yang memperkenalkan, yang membesarkan brandnya lewat KR juga. Tepuk tangan dong buat KR. Ya. Saya nggak pasang iklan di KR, tapi istri saya itu sering kirim press release ya. Jadi ngirim tulisan-tulisan ke KR itu sering. Jadi ini ada steak harganya murah, brandnya gini-gini ini nulis terus karena istri saya komunikasi massa dan tahu sela-selanya kalau mau dapat iklan gratis itu caranya begitu. Jadi akhirnya alhamdulillah wartawan KR datang diliput jadi kita dapat liputan berita free gratis. Itu strategi gimana caranya bisa promosi dengan biaya murah. Kalau masalah rasa memang tiap orang ini relatif. Mas Awan bilang biasa. Kalau Naren sama saya bilang rasanya enak. Nah jadi tiap orang tuh lidahnya beda-beda. Jadi nggak bisa kita memaksakan, oh ini enak. Belum tentu nanti Ferry bilang, oh ini nggak enak. Karena itu relatif. Benar, kenapa saya pilih ada O-nya di tengah supaya O-nya bisa diolah. Kalau kita ngomong brand itu, nama Warweng sendiri saya pilih karena supaya kesannya itu steak itu murah. Jadi zaman dulu steak mahal dengan nama Warweng kesannya murah. Saya kasih O di tengah supaya O-nya bisa jadi api seperti steak kemudian ada asapnya jadi kayak gitu.
Jadi kalau bicara brand ya kayak gitu ya, makasih Mas Awan. Termasuk juga warna, ciri khas warna, kenapa saya kuning hitam dari dulu sampai sekarang, warna stick and shake kuning hitam. Sampai saya beli Vespa juga warnanya kuning hitam, saya branding, pokoknya kuning hitam, semuanya kuning hitam. Nggak tahu saya kenapa PKS kok juga kuning hitam ya. Karena duluan saya, tahun 2000 udah buka. Mbak tadi franchise dan investor, apa kelebihannya, apa bedanya? Saya nggak pilih franchise, saya pilih investor. Jadi dari awal saya buka, kemudian karena saya modal pas-pasan ya, tadi saya cerita modalnya cuma Honda Tiger, jadi 8,5 juta buat ngawali warung stick and shake. Kemudian setahun pertama, kemudian brandnya udah mulai dikenal, sudah mulai rame. Tahun kedua timbul masalah karena sudah mulai rame, antrinya panjang ya. Antrinya panjang itu bukan karena rame, karena mejanya cuma 5 gitu. Jadi antrinya panjang banget. Saya harus buka cabang nggak punya modal. Zaman dulu saya nggak ngerti franchise itu kayak apa, nggak ngerti karena nggak ada contohnya. Contoh realnya franchise kayak gimana tuh nggak ada. Kalau sekarang kan ada pameran franchise, kita bisa lihat tuh, ngambil brosur, franchise tuh biayanya sekian, franchise fee-nya sekian, semuanya ada. Zaman dulu saya nggak ada contohnya. Saya juga nggak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar bisnis. Jadi saya ngambilnya gimana caranya saya bisa buka cabang kedua tanpa modal. Nah akhirnya saya bikin coret-coretan gitu ya, bikin coret-coretan warung stick and shake kayak gini brandnya, kemudian karyawannya begini, konsep jualannya gini, harga jualnya sekian, pelanggannya sudah ada sekian, saya tawarin, saya maju ke saudara-saudara. Om saya, Pak Ade saya, ayah ibu saya, semuanya saya tawarin. Dan saya pecah-pecah. Jadi kalau modalnya 100 juta saya pecah. Saya bilang ke investor, saya mau buka cabang kedua, tapi saya nggak mau keluar uang. Karena saya nggak punya uang, saya punya brand ini, saya siap mengelola. Saya minta bagian 50%. Yang 50% buat pemodal. Jadi kalau modalnya 100 juta, nanti ada, saya pecah-pecah lagi tuh. Jadi mereka harus modali 200 juta. Jadi kalau mereka titip 20 juta ya dapat 10%. Kira-kira begitu. Jadi akhirnya genap 50% kita jual, saya udah bisa buka cabang kedua. Cabang ketiga, alhamdulillah karena brand udah mulai dikenal, mas saya 2-3 bulan sudah langsung rame. Jadi kita bisa buka cabang ketiga. Saya pakai cara investor lagi. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, seterusnya begitu sampai cabang ketujuh. Kemudian cabang ke-8 sampai cabang ke-90 saya jalan sendiri. Nah, kenapa pilihannya jalan sendiri? Kenapa nggak franchise? Di antaranya lebih cepat. Buat mutusin apa-apa lebih cepat. Seperti kalau saya mau ngeluarin menu baru. Saya mau keluarin menu baru, misalnya sekarang kita mau ngeluarin crispy cheese gitu ya. Stick pakai keju, saus keju. Itu saya bisa lebih cepat. Kalau franchise, kita mesti ngomong dulu sama yang punya franchise dan itu penerapannya di outlet bisa lama sekali. Bikin acara sedekah nasional misalnya. Saya mau sedekah nasional semua omsetnya kita sedekain. Kalau franchise belum tentu setuju. Investor belum tentu setuju. Beberapa investor yang nggak setuju ya udah tetap saya bayarin pembagian keuntungannya gitu. Jadi itu bedanya. Jadi kenapa saya pilih jalan sendiri aja atau modalnya juga nggak terlalu besar juga ya. Oke. Yang ketiga, pengelolaan SDM Mas Jody. Tadi pertanyaan, jadi bagaimana Mas Jody mengelola SDM? Apakah sering ada training-training atau pertemuan apa gitu? Tadi dari Ibu, ya, silakan. Pengelolaan SDM sekarang relatif lebih mudah. Sekarang udah sosmed ya, sudah ada WhatsApp dan lain-lain, dan sekarang kita juga udah bangun grup-grup di WhatsApp juga. Tapi kita juga punya training center. Jadi setiap mau buka gitu karyawan semua di training dulu itu ada. Kemudian ada juga tiap bulan dipantau. Jadi tiap outlet itu kita ada manajer outlet, satu setiap outlet. Jadi 90 cabang ada 90 manajer outlet. Ini yang kita pegang nih Mbak, manajer outlet ini kita pegang. Dia harus orang-orang yang benar-benar tanggung jawab, orang-orang yang amanah yang bisa kita percaya. Nah ini nggak gampang nih cari pemimpin yang kayak gini. Karena kalau ini nggak benar, 15-nya semuanya nggak benar semua. Pernah ada salah satu manajer outlet di salah satu cabang kita, itu dia nggak benar. Outlet itu dipakai judi Mas Yoyo. Dari lingkup karyawan mereka judi, kemudian terkenal. Judinya ini terkenal sampai akhirnya orang luar pada judi di situ. Luar biasa nih. Jadi terkenal warung stick di satu titik itu dipakai buat judi. Jadi kalau udah tutupan orang dari luar pada judi semua ke situ. Akhirnya apa yang terjadi? Outlet yang tadinya rame, pelan-pelan lama-lama sepi. Padahal resepnya semuanya sama, nggak ada bedanya. Cuma bedanya ini dipakai buat nggak bener. Keberkahannya hilang tuh. Kalau ngomong keberkahan nih, wah ini panjang kali lebar nih, kita mesti bahas spiritual company. Akhirnya nggak benar. Akhirnya apa? Saya tutup. Begitu ketahuan, kemudian ini semuanya judi, udah ini outlet ini kita tutup, semuanya kita keluarin.
Akhirnya buat membangun ini butuh waktu, tapi nggak lama kemudian mulai rame lagi. Ketika judinya hilang, akhirnya omsetnya juga datang lagi. Keuntungannya juga datang lagi. Jadi SDM penting sekali, mesti dibangun mulai dari pimpinannya. Pimpinannya kalau emang nggak ada manajer outletnya dari kita, ya kitanya dulu yang mesti benar. Kitanya dulu yang mesti bagus. Ini insya Allah ke bawahnya ini pada ngikut. Awalnya memang kita harus jadi contoh dulu. MO-nya ini mesti jadi contoh yang baik. Kalau dia bisa jadi contoh yang baik, ini udah ngikutin. Nggak perlu ngomong aja udah langsung ngikutin. Gitu, terjawab ya Bu ya. Oke. Baik, tepuk tangan untuk Mas Jody dan kita semua, dan waktu juga ya, tadi sudah dibisikin sama panitia bahwa sudah habis waktunya ini Bang Debyo ini. Ya, sebelum kita akhiri, barangkali monggo Mas Jody ada semacam closing statement untuk ini yang mendengar, bukan hanya yang di sini. Atau saya lihat dari tadi yang menyimak itu cukup banyak sampai yang di sana-sana Mas Jody. Silakan closing statement singkat ya. Saya lihat di sini banyak brand-brand lokal. Nggak usah pesimis, kita maju bareng. Nggak usah merasa wah ini dari daerah nih kita nggak bisa maju. Salah. Justru dari daerah itu lebih gampang buat besarin brand. Spesial sambal dari Jogja, Preksu dari Jogja, Warung Stick and Shake dari Jogja, dan masih banyak lagi yang dari Jogja. Justru lebih gampang buat besarin brand yang dari daerah daripada dari kota. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah khawatir, yang penting kerja keras terus. Besarin terus brandnya, dan tadi makin besar ini anginnya makin kenceng. Artinya apa? Kita butuh doa yang lebih kuat lagi nih. Doa mesti lebih banyak lagi. Makanya saya kerahin semua karyawan, ayo kita bareng-bareng doa. Terus doa. Kita minta sama Tuhan kita nih ngasih rezeki kita nih. Karena rezeki kita ini sejatinya bukan dari kita, bukan dari kepintaran kita, bukan dari keahlian kita aslinya nih. Kita nih ya begini-begini aja. Mas Yoyo ya gini-gini aja, saya ya gini-gini aja, nggak bisa masak, nggak bisa apa. Ferry ya sama aja. Tapi ada yang ngasih rezeki gitu loh. Nah gimana caranya supaya ngundang rezeki? Ya tadi itu banyain doa, banyain sedekahnya, nanti rezekinya insya Allah lancar. Mungkin itu Mas Yoyo, makasih. Oke, terima kasih, wow, luar biasa. Ya, ini Bang Debyo, ada komentar mengenai apa yang sudah beliau sampaikan tadi? Ya kayaknya sudah lengkap semua tadi ya, terutama yang inspirasi logo dari mana itu Bang? Belum ceritakan, dan latar belakangnya arsitek nih, didesain sendiri? Saya punya saudara-saudara yang seniman, jadi yang desain, yang bantuin desain saudara-saudara. Ya termasuk tambahan api itu ya? Ya tapi ide-idenya semua dari saya. Oh, aplikasinya sana ya, yang garapnya. Oke. Dan logo paling kuat itu ya. Oke, baik. Demikian tadi ya obrolan kita dengan Mas Jody, owner dan sekaligus pimpinan tertinggi ya di Warung Stick and Shake yang merupakan salah satu usaha kuliner yang sudah menjadi ikon Jogja dan menasional. Ya, gitu. Dan saya terima kasih sekali Mas Jody sudah memberi inspirasi buat saya dan juga banyak sekali rekan-rekan teman-teman di sini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Warung Stick and Shake dan Mas Jody selalu diberi kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga Warung Stick bisa semakin memberikan manfaat buat kita semua dan bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kita semua.